kita malam ini mau pembuktian bahwa konon katanya di daerah sini ada sering penampakan pocong. Dan saya nanti akan buktikan. Oh gitu ya. Nah, Ya oke. nanti saya akan buktikan bahwa pocong itu ada. Siap. Mas, bentar. Oh ya, gimana? Tolong jangan kasih cahaya ya. Oke. Mereka tidak suka cahaya soalnya. Oke. Oke, ya, lanjut ya. Gimana, Tat? Ada pocong, Tat. Datangin aja. Sebentar, kamera. Kamera. Kita lepas ini. Kita unboxing pocong, Tat. Pocongnya tinggi banget, masalah. Kita mau apa, Tat? Unboxing pocong, Tat. Kita lepas nih. Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Hilang, Tat. Ini seperti kayak sulap. Gimana, Ki? Ini kemana, Ki? Pocongnya, Ki? Itu yang sudah saya bilang tadi. Dia itu adalah Ini spray ya, Ki ya? bukan itu ngawur, itu kain kafan itu. Itu kain kafan miliknya dia, kamu curi malah. Oh, gitu. Kamu ambil ya. Ini bisa buat apa, Ki? Botol oleh ya? Terserah botol oleh, buat apa Buat aja juga souvenir nggak ya, apa-apa. Nggak apa-apa kan. Yang jelas sudah saya buktikan bahwa tadi itu penampakan pocong itu adalah ada. Dan sudah saya buktikan, tak panggil itu tadi pocong itu. Kalian sudah lihat sendiri kan? Di pocong yang lihat kayak gitu. Nongol kayak gitu. Oke, ya, teman-teman, sebenarnya kita malam ini itu bukan sedang mencari pocong, ya, Tat. Ya. Sebenarnya malam ini kita sedang akan memecahkan suatu misteri yang mungkin Ustadz bisa jelaskan. Gimana, Tat? Ya, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami tentang bagaimana penjelasan tentang penampakan goib di tempat-tempat angker yang disiarkan secara live. Maka di sini ada ini tim kami semua, dukunnya juga ini, Mas Singgih ya, dan juga Mas Imam yang memang ahli dalam bidang videografi. Dan nanti insya Allah akan kami jelaskan. Kain kafannya juga ini masih baru nih ya. Baru beli, ada spidolnya, bukan raja, teman-teman. Iya, bukan raja. Spidol itu. Ada capnya, cap Xi Jinping. Tulisan Xi Jinping itu. Dan nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Imam ya. Adapun penjelasan secara syariat ya, baik dalam penjelasan dari Rasulullah SAW maupun penjelasan dari para ulama sudah kami jelaskan di episode sebelumnya ya, Mas ya. Sekarang kita baru akan masuk ke penjelasan secara videografi ya. Videografi nanti akan dijelaskan langsung sama Mas Imam dan juga tim kami. Gimana caranya kok nanti mungkin netizen bertanya, teman-teman bertanya, gimana sih pocongnya kok bisa dari transparan bisa fokus atau gimana, tiba-tiba ada pocong di situ, tiba-tiba muncul di kamera. Itu hanya efek kamera aja, itu hanya editing semuanya. Dan gimana caranya kok seakan-akan kita seperti live streaming, tapi aslinya kita rekaman ini dibuat itu udah beberapa hari sebelum kita tayang ini. Nah, niat kami ya tidak ada sedikit pun niat dari kami semua untuk melecehkan dan merendahkan karya dari orang lain ya, karena kami semua merasa prihatin selaku seorang muslim, seorang mukmin, karena banyak saudara-saudari kami yang masih sangat percaya dengan penampakan-penampakan yang dapat menjurus kepada khurafat dan takhayul.
itu sangat mengancam akidah Islamiyah. Ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit ya video-video tadi, tapi hanya sebagian, kita nggak mengeluarkan semuanya, dalam artian memang ini takut disalahgunakan ilmunya. Semua itu ada ilmunya dan bagaimana caranya. Kita kok sedang live kok bisa seperti ini gitu. Padahal ini video kita buat itu 3 hari yang lalu. Jadi di video ini memang kita akan tunjukkan gimana sih caranya ngedit yang seperti itu gitu. Bahwa itu bisa diedit dan bisa disiarkan secara live. Nah ini teman-teman, ini kita proses pas pocongnya. Ini proses before-nya ya, yang sebelum kita sebelum kita edit. Jadi ini pas pocongnya lagi jalan ini teman-teman. Terus udah, nanti kita ambil layar baru. Nah, kita masking di sini, kita masking pocongnya. Saya nggak menjelaskan secara detail ya teknik-tekniknya di masking. Oke, setelah selesai masking, kita atur opacity-nya biar pocong itu pertama-tama terlihat transparan. Nanti lama-kelamaan menjadi benar-benar terlihat di mata. Kita pasin juga sama pas pergerakannya Mas Singgih sedang memanggil pocong. Langkah selanjutnya kita buat grup. Kita akan buat nih biar kamera tuh nggak terlalu seperti editan. Jadi gimana caranya kamera itu kayak handheld. Jadi ada gerakan-gerakan sedikit ya. Handheld itu kamera yang di tangan. Nah nih, jadi kita lihat gimana caranya biar terlihat seperti real. Kamera itu nggak standby, karena yang paling mudah ngedit itu memang kamera yang pakai tripod. Jadi ini juga kita pengambilannya juga pakai tripod, tapi dibuat seolah-olah nggak pakai tripod teman-teman. Kita masuk ke bagian kedua teman-teman. Basicnya sih masih sama seperti yang tadi, cuman kita di sini memang agak lebih selektif ya. Kita masking beberapa adegan pas Ustadz menarik kain kafan itu. Nah ini saya nggak akan menjelaskan detail gimana caranya ini. Nah itu teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya seperti itu untuk editingnya. Jadi kita benar-benar seleksi di sini lebih selektif ya. Kenapa di sini bagian ini lebih selektif? Karena memang tangannya Ustadz Faizar itu bertumpukan dengan si pocong itu. Jadi memang agak lebih detail untuk memasking itu. Kita bisa lihat prosesnya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke program OBS. OBS ini berguna untuk video yang kita edit tadi. Itu nanti kita akan tayangkan secara live. Jadi seakan-akan video yang tadi itu video live, teman-teman. Nah, setelah kita buka aplikasi OBS, kita masukkan video yang tadi kita edit di Adobe Premiere. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang OBS dan bagaimana caranya OBS dan YouTube itu terkoneksi. Ini tampilan YouTube untuk live YouTube. Ini langsung go live.